Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daulah Utsmani merupakan kerajaan Islam yang beribu kota di Istanbul, Turki, termasuk satu di antara tiga kerajaan besar di dunia pasca runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. Dua di antaranya adalah Daulah Mughal dan Daulah Syafawi. Turki Utsmani pernah berjaya menempatkan diri sebagai kerajaan adidaya karena bisa menaklukkan Bizantium pada tahun 1453 Masehi. Penguasaan terhadap Bizantium berarti sangat penting dalam pengembangan wilayah Islam pada saat itu. Periode kekuasaan Daulah Utsmani berlangsung selama lebih kurang 6 abad lamanya. Kekuasaan Daulah Utsmani meliputi sebagian Eropa, Afrika dan juga Asia. Bisa dikatakan Daulah Utsmani menguasai 3 benua. Daulah Utsmani mengalami masa kejayaan pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman I yaitu pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Perang yang berlangsung antara Turki Utsmani dengan bangsa Eropa pada masa Sultan Sulaiman II telah melemahkan kerajaan. Gejolak internal yang terjadi dalam kerajaan menambah semakin memperlemah kekuasaan Daulah Utsmani, sehingga Daulah Utsmani berhasil dikalahkan oleh bangsa Eropa. Berakhirnya Daulah Utsmani ditandai dengan terbentuknya sebuah negara Republik Turki yang kemudian bergabung dengan Uni Eropa. Sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat yaitu suku Kai. Pada waktu Genghis Khan, Mongol, melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kai. Merasa terancam sebagai pemimpin suku Kai, akhirnya Sulaiman Syah meminta perlindungan dari penguasa Transoksania bernama Jalaluddin Mungurbiti bin Khawarizmi, namun pada akhirnya Transoksania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Sulaiman Syah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Namun dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentangan sungai yang luas. Pada saat menyeberangi sungai Efrat datang banjir hingga terbawa arus dan akhirnya ia meninggal dunia. Sulaiman Syah meninggalkan 4 orang putra yaitu Sangkurtakin, Tokdai, Ertogrul dan Dandan. Pasca meninggalnya Sulaiman Syah, kelompok besar keluarganya terbagi menjadi 2. Satu kelompok menginginkan kembali ke daerah asal, dan satu kelompok lainnya melanjutkan ekspedisi ke wilayah Asia Kecil bersama Ertogrul dan Dandan. Dalam perjalanan Ertogrul, putra ketiga dari Sulaiman Syah, diangkat sebagai pemimpin baru hingga akhirnya mereka menetap di Anatolia. Ketika terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin I dari Bani Seljuk Rum dengan Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, maka Ertogrul dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin I hingga mencapai kemenangan. Atas bantuannya ini Alauddin I sangat berterima kasih dan memberi hadiah pada Ertogrul dan kelompoknya berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Ertogrul dan pasukannya mendapat tugas dari Alauddin I untuk menaklukkan dan menguasai daerah pesisir Laut Hitam, Kebrusa hingga Eskişehir. Oleh Alauddin I pasukan Ertogrul diberi gelar Mukodama Sultan atau Tentara Pelopor Sultan, sedangkan Ertogrul sendiri menyematkan gelar untuk dirinya Sultan Oki atau Kening Sultan. Pada tahun 1288 Masehi Ertogrul meninggal dunia. Oleh Alauddin I diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya Alauddin I memberinya gelar bey pada Utsman dan diberikan daerah yang lebih luas serta dapat memakai mata uang sendiri, bahkan namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumat. Pada tahun 1299 Masehi, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Seljuk Rum tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu Sultan Alauddin I meninggal dunia, sementara Sultan Alauddin I tidak memiliki putra yang pantas menggantikan kedudukannya. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman, yang juga mendapat dukungan penuh dari rakyat. Dengan demikian berdirilah Kerajaan Utsmani dan ibu kota Kerajaan Utsmani pertama di Kurahishar, Eskişehir. Dalam perjalanan panjang yang berliku, Daulah Utsmani menjadi kerajaan Islam yang sangat dinamis dari mulai berdiri sampai akhir keruntuhannya. Jasa besar Daulah Utsmani bagi perkembangan Islam di dunia timur masih bisa dirasakan sampai sekarang. Sebagian ulama awal di Indonesia merupakan tokoh ulama yang berasal dari Daulah Utsmani, yang diutus langsung oleh para sultan untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Demikian penjelasan tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani, semoga dapat difahami. Tetap dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.